Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah disampaikan kembali untuk diingat-ingat, dihafal kata demi kata yang ada dalam surat Al-Falaq. Ya, kemarin sudah pada ayat pertama dan kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi rabbi, kepada pemelihara, kepada Tuhan, al-falaqi, waktu subuh. Pemelihara waktu subuh, penguasa waktu subuh, pencipta waktu subuh, Tuhannya waktu subuh. Aku berlindung kepada Allah min, dari syarri, kejahatan atau kejelekan, ma, apa saja yang khalaqa, telah Dia ciptakan. Jadi kita diajari oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari segala makhluknya, dari apa saja yang Allah ciptakan. Ya, kita kalau takut kepada sesuatu yang ada di seluruh alam ini, ya berlindungnya kepada Allah. Lalu pada ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa makna ayat ini? Mari kita lihat di dalam tafsir ayat ketiga ini ya. Ini ayat yang ketiga dari surah Al-Falaq. Loh, kok hilang? Woi, kok bisa hilang? Ini loh. Nah ini dari sini mesinnya. Jadi hilang di mana ya? Nah ini ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, gitu ya. Ya. Wa min, dan dari, itu wa itu artinya dan. Kadang-kadang berarti sedangkan dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arab ya dan. Wa, dan, min, dari, syarri, kejahatan atau kejelekan, ghasikin, kepada umumnya ghasikin dalam terjemah Al-Quran bahasa Indonesia diartikan malam. Padahal artinya tidak hanya malam. Ya, ini nih. Wa min syarril laili, dan dari kejahatan malam. Nah, malam hari itu banyak tindakan kejahatan dilakukan orang. Idza waqab, jadi ghasikin bisa diartikan malam. Ini arti pertama. Idza, apabila atau ketika, waqaba, telah masuk. Apabila waktu malam sudah masuk, sudah datang, itu maksudnya. Tapi ada juga yang mengartikan wa adbara, dan apabila malam telah pergi, artinya sudah larut, bukan baru datang, bukan baru maghrib, bukan. Jadi malam itu dalam Islam itu mulainya maghrib. Makanya maghrib itu setan dilepas.
Oh, jangan biarkan anak-anak kita main di luar rumah kalau nggak ada keperluannya, karena setan berkeliaran di waktu maghrib itu. Jadi dan dari keburukan waktu malam ketika telah datang. Nah, ada yang mengatakan wa min syarri ghasikin, dan dari kejahatan waktu malam idza waqaba, idza adlama, ketika telah gelap. Ada yang mengatakan ghasikin ini al-qamar. Wa min syarri ghasikin, dan dari kejelekan bulan, nah, dan kejelekan bulan idza waqaba, idza ghaba, ketika telah ghaib, telah hilang. Kalau malam, kalau bulan sudah hilang berarti gelap. Tidak ada cahaya, bukan bulan purnama, enggak ada purnamanya lagi. Ini kebanyakannya mengatakan wa min syarri ghasikin, dan dari syarri lailin idza waqaba, idza stadda zilamuhu, apabila telah amat sangat gelapnya. Wa min syarri ghasikin idza waqaba, wa min syarri laili, itu ghasikin diartikan al-lail. Idza waqaba, idza hurubus syamsi, ketika telah terbenam matahari. Jadi malam hari itu ketika matahari sudah terbenam itu sudah malam. Ya maghrib itu malam sudah. Itu baru awal malam. Wa min syarri ghasikin idza waqaba. Nah, Ibnu Katsir menerangkan banyak yang mengartikannya ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini ya. Wa min syarril laili, dan dari kejahatan waktu malam idza waqaba, apabila telah datang bidzilamihi, dengan kegelapannya. Tapi ada juga tafsir yang menerangkan bahwa wa min syarri ghasikin, dan dari kejahatan matahari. Ghasikin jadikannya 1 malam, 2 bulan, 3 matahari. Dan dari kejahatan kejelekan matahari idza waqaba, idza gharabat, apabila matahari telah terbenam. Kelihatannya beda-beda tapi sebenarnya maknanya sama ya. Idza waqaba maksudnya idza zahaba. Ada mengatakan apabila malam telah pergi, telah larut. Ini sesuai dengan hadis marawahu al-Imamu Ahmad, seperti apa yang telah meriwayatkannya al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad, sebuah hadis an Abi Salamah, dari Abu Salamah radhiyallahu anhu qala, Abu Salamah pernah berkata, qalat Aisyah, telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepadanya. Aisyah mengatakan begini, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Pak, Bu. Akhadha, pernah memegang. Siapa yang memegang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Apa yang dipegang oleh Rasulullah, kata Aisyah? Biadi, tanganku. Pada satu malam Rasul memegang tanganku. Ini Nabi itu romantis. Kita yang enggak romantis. Perempuan itu kalau diromantisin seneng itu. Coba aja sampai romantis sama istri, seneng banget itu. Udah cantik sekali, bajumu bagus, kamu cantik benar hari ini. Seneng banget ya. Dicium keningnya gini. Harum. Kalau gak keramas 3 hari ya mbok. Dicium keningnya, rambutnya, baunya lain. Apalagi masak sate terus 3 hari berturut-turut gitu ya. Bercanda aja, bercanda ya. Suatu hari Rasulullah SAW memegang tanganku, fa'aroni, lalu beliau memperlihatkan kepadaku al-qamara, bulan. Hinayat lu'u, ketika bulan muncul. Jadi kira-kira bayangan saya, ding, sini ding.
Itu bayanganku itu ya. Ini lihat tuh, lihat. Sampai tidur, lihat tulisan tuh, lihat tuh bulan tuh, lihat bulan tuh sudah muncul. Wa qala, dan kemudian beliau mengatakan ta'awwazi. Nih, fi'il amr untuk satu perempuan, kepada satu perempuan ya. Ta'awwazi, berlindunglah kamu wahai Aisyah. Kalau pada laki-laki kan ta'awwaz, berlindunglah kamu hai laki-laki, satu. Kalau ta'awwazi, berlindunglah kamu hai satu perempuan, maksudnya si Aisyah ini. Kalau kepada orang banyak, ta'awwadzu, berlindunglah kalian semuanya gitu. Wahai para laki-laki, ta'awwadna, berlindunglah kalian semuanya wahai para wanita gitu ya. Jadi Nabi menunjuki Aisyah kepada bulan, lalu beliau berkata kepada Aisyah, ta'awwadzi, berlindunglah kamu wahai Aisyah billahi, kepada Allah, min syarri, dari kejahatan hadzal ghasik, ini bulan. Nah, ini dalilnya bahwa ada tafsir ghasikin itu artinya bukan malam tapi bulan. Ini ada hadisnya, makanya ditulis di sini. Idza waqaba, ketika telah datang. Nah, arti lain dari waqaba bisa kita lihat di kamus itu ya. Terbenam, waqaba dijadikan terbenam. Ada yang mengartikan telah datang. Nih, waqaba artinya jaa. Ya, jadi Nabi mengajari Aisyah untuk berlindung. Ini loh, Bu, Pak, istrinya dinasihati, berlindunglah kamu kepada Allah dari kejahatan yang bisa terjadi di malam hari ketika bulan sudah datang atau ketika matahari sudah terbenam. Hadis ini rawahul Tirmidzi, yang meriwayatkannya Imam At-Tirmidzi, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Ini sama dengan bahwa ghasikin itu bukan hanya terdapat dalam surat Al-Falaq, tapi juga terdapat dalam surat Al-Isra, ya, surat yang ke-17 pada ayat 78, di mana qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, ila ghasaqil lail. Ini potongan ayat dari ayat 78 surat Al-Isra. Mari kita sama-sama lihat surat Al-Isra, itu surat yang ke-17 ya. Ini surat ke-17 ayat berapa tadi? 78 ya. Ayat 78. Kita lihat sini ada apa di sana. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini berlaku untuk Nabi dan seluruh umatnya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana huda. Ini dari dalam terjemah Kementerian Agama, ada di halaman berapa Pak? Al-Isra 290. Nah, ini aqimis sholata, akim, tegakkanlah. Di sini diartikan dirikanlah, as-sholata, tegakkanlah atau lakukanlah, laksanakanlah as-sholata, salat itu, liduluki syamsi, karena telah tergelincir matahari. Ya, lakukanlah salat ketika matahari telah tergelincir. Ya, ini salat asar, duhur dan asar. Lakukanlah sholat duhur dan sholat asar. Jadi ini perintah sholat 5 waktu yang ada dalam Al-Quran, ini ada di sini. Aqimis sholata, tegakkanlah sholat, liduluki syamsi, karena telah tergelincirnya matahari di waktu duhur dan asar,
ila sampai kepada ghosakil lail, gelapnya malam. Ghosak diartikan gelap. Gelapnya malam itu maksudnya maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajr, dan juga salat subuh, bacaan Quran di dalam salat subuh, salat fajar. Fajar ini satunya salat subuh. Jadi ini Allah menyuruh kita salat 5 waktu ada di sini. Enggak ada dalam Al-Qur'an ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholatal khamsi, enggak ada. Adanya ya ini. Makanya dulu kan ada siapa itu orang bicara di televisi itu, enggak ada itu Armando itu loh. Saya baca Al-Quran juga kok, enggak ada tuh perintah sholat tuh, cuma 5 waktu. Oh belum ngaji kok, ngomong enggak ada. Ngerasanya orang aku, astagfirullahaladzim. Ya, tapi dalam rangka menjelaskan ya, mudah-mudahan enggak apa-apa. Kalau menurut Rasulullah enggak apa-apa. Jadi kalau orang bilang enggak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran, salah dia, keliru. Ini loh ayatnya. Lalu Allah menyatakan inna Qur'anal fajri, sesungguhnya bacaan Quran dalam sholat subuh kana adalah masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Nah ini nanti saudara bisa buka ayat 78 ini penjelasannya ya dalam berbagai macam kitab-kitab tafsir yang populer dulu ya. Aqimis sholata liduluki syamsi, menurut tafsir Al-Baghawi ini, tegakkanlah salat karena tergelincir matahari. Ibnu Al-Baghawi mengatakan ikhtalafu fid duluk. Ulama mereka berselisih tentang kata-kata ad-duluk. Ini loh, duluk. Ad-duluk itu apa? Ruya telah diriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang ahli Al-Qur'an, muridnya Nabi yang ahli Al-Qur'an selain Ibnu Abbas itu Ibnu Mas'ud. Annahu qala, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, ad-duluku, yang namanya ad-duluk dalam ayat ini huwal ghurub, dia itu maksudnya terbenam. Jadi tegakkanlah salat karena terbenam matahari. Ya, menurut Ibnu Mas'ud begitu. Wa huwa qaulu Ibrahim an-Nakhai wa Muqatil Ibnu Hayyan wa Dhahak wa Suddi, dan itu juga pendapatnya Ibrahim an-Nakhai wa Muqatil bin Hayyan wa Dhahak wa Suddi, semuanya muridnya Ibnu Mas'ud. Karena gurunya berpendapat begitu, murid-muridnya semuanya ikut begitu. Wa qala Ibnu Abbas, sedangkan Ibnu Abbas mengatakan, wa Ibnu Umar, dan Ibnu Umar juga mengatakan, wa Jabirun, dan Jabir mengatakan, huwa yang namanya ad-duluk itu zawalus samsi, tergelincirnya matahari. Wa huwa qaulu Atha wa Qatadah wa Mujahid wal Hasan wa aktsarit tabi'in, dan itulah pendapat ke Atha, Imam Atha ahli tafsir muridnya Ibnu Abbas, wa Qatadah, dan juga Qatadah, wa Mujahid, dan Mujahid, wal Hasan, dan Imam Al Hasan Al Basri, dan kebanyakan para tabi'in. Itu wa makna lafzi, kata Imam Al-Baghawi, sedangkan makna secara lafal, makna lafal ad-duluk itu yajma'uhuma, mengumpulkan keduanya. Kata-kata duluk itu meliputi kedua pendapat tersebut di atas. Ya, boleh diartikan terbenam, boleh diartikan tergelincir. Li'anna, karena aslat duluk, asal kata ad-duluk itu al-mail. Menurut bahasa, ad-duluk itu artinya al-mail. Al-mail itu tergelincir, condong. Wasyamsu, dan matahari, tamilu, kalau matahari condong itu adalah idza zalat, ketika matahari sudah tergelincir, atau wa gharabat, ketika matahari sudah terbenam. Jadi kerjakanlah sholat di waktu karena matahari tergelincir. Nah, makanya fadulukus syamsi, maka tergelincirnya matahari adalah yatanazalu sholat adzuhri wal asri. Itu artinya telah turun waktunya sholat duhur dan sholat asar. Wa ila ghosakil lail, gitu kan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail. Kata-kata ila ghosakil lail sampai
terbenam atau terbenam malam, datang malam, itu adalah ya tanawalul maghrib, telah mencapai waktu maghrib wal isya. Wa Qur'anal fajr, dan bacaan waktu subuh, wa sholatu subuhi, itu maksudnya sholat subuh. Ini ayat. Kalau nanti saudara diomongin sama orang lagi, enggak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran, itu enggak ada. Itu belum ngaji itu orang itu. Atau ngaji tapi dia baca Quran, baca terjemahannya. Al-Quran enggak boleh dipahami dari terjemah, enggak boleh. Memahami Al-Quran harus belajar kepada guru. Ya. Makanya kita tiap hari ngaji kan supaya kita tahu Al-Quran. Terus ada dikatakan lagi di sini, ila ghasaqil lail. Nah, ini ya sama saja nih. Waktu salat al-maghrib wal isya. Nah, ini tadi. Nah, mana ini? Nah, ini. Nih. Ila ghasaqil lail, kata-kata ila ghasaqil lail dalam ayat ini maksudnya waktu salat al-maghrib. Waktunya sholat maghrib dan sholat isya juga masuk ke situ. Wa Qur'anal fajr, dan bacaan waktu subuh, yakni yang dimaksud oleh ayat ini adalah sholat al-fajri, sholat fajar. Sama sholat al-fajri Allah menyebut sholat fajar Qur'anan dalam bacaannya, li'annaha, karena dia sholat fajar itu la tajuzu, tidak boleh dilakukan illa kecuali bi Qur'anin, dengan membaca Al-Qur'an itu. Jadi bacaan di waktu sholat subuh itu istimewa karena apa? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu subuh adalah disaksikan, yakni maksudnya yaitu yashhaduhu malaikatul laili wa malaikatun nahar. Istimewanya sholat subuh adalah karena sholat subuh itu dihadiri oleh malaikat yang dinas malam dan yang dinas siang. Yang dinas malam itu mulai datang waktu asar, turun dari langit jaga, melaksanakan tugas. Ya, semua malaikat yang diberi tugas oleh Allah dengan tugasnya masing-masing itu malam hari turun, di waktu asar turunnya. Itu kerja, ngawasin kita lah, ada yang melindungi kita, ada yang mencatat perbuatan kita, ada yang bagi-bagi rezeki. Malaikat Mikail dibantu dengan pasukannya, tugasnya membagi-bagi rezeki. Nah, yang memerintahkan membagi rezeki itu Allah. Allah yang bilang, Mikail, itu Sugeng itu kasih duit itu. Nah, datanglah malaikat Mikail. Ya, melalui orang datang ke tempatku. Aku ngantuk-ngantuk ya didatang mau dikasih duit ya sudah. Melek langsung, ya, melek itu buka mata itu. Nah, ini jadi terus nanti kalau yang dinas malam ini selesai, waktu subuh selesai, datanglah malaikat yang jaga siang, datangnya di waktu subuh. Nanti mereka aplusan, gantian jaga. Nah ya, saya serahkan ini. Tadi waktu saya tinggalkan si Sugeng, si Haji Mustar, si ini lagi pada sholat. Nah, kamu perhatikan terus nanti duhur sholat apa enggak dia, asar sholat apa enggak ya, catat. Pesan gitu malaikatnya sesama malaikat ini. Ya, ini yang dimaksud dengan Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, ini loh Pak. Jadi begitu ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran yang memang yang berbunyi lakukanlah sholat 5 waktu sehari semalam, enggak ada memang. Tapi bukan berarti perintah sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran, ada ini. Ya. Terus berikutnya setelah ayat yang keempat, ini ya, lalu ayat yang ketiga, sekarang ayat yang keempat.
Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min dan dari syarri kejahatan an-naffasati perempuan-perempuan yang meniup fil 'uqad pada ikatan itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang meniup-niup? Wa min syarri naffasat ai al-mahijat al-akhidati sahirat. Ya, para wanita-wanita yang tukang-tukang sihir, yang an-nafikhat, yang mereka itu biasanya melakukan sihir dengan meniup-niup. Sim salabim. Gitu. Kalau di film-film itu ya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Nah, yang dimaksud dengan wa min syarri an-naffasati fil 'uqad adalah as-sawahir, para tukang-tukang sihir yang tanfusu, biasanya mengerjakan sihirnya dengan meniup-niup pada ikatan atau tali-tali yang mereka bikin. Yakni as-sawahir, para tukang-tukang sihir, allati yang pada umumnya perempuan, mereka itu yang fusna, suka meniup fi uqadil khaiti, pada ikatan tali, hina yarqaina alaiha, ketika mereka melakukan ruqyahnya setan, tapi ya ruqyahnya jin. Nah, gitu ya. Fal muradu bin nafasat, maka yang dimaksud dengan an-nafasat fil 'uqad yakni an-nisa us-sahirat. Ini kesimpulannya, para wanita-wanita tukang-tukang sihir. Jadi ayat yang keempat ini ajaran Allah kepada kita agar kita berlindung dari kejahatan para tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenung, tukang-tukang santet. Tuh, saudara tidak akan bisa melawan tukang santet kecuali dengan pertolongan Allah. Ini ya. Kemudian ayat ini kata para ulama sekaligus merupakan pelajaran bahwa Nabi Muhammad SAW bukan tukang sihir. Karena orang Mekah dulu sudah pernah mengatakan, ini dalam surat apa ini? Dalam surat Al-Furqan ayat 8 ini. Nih, surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 8. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Ini surat yang ke-25 dari surat Al-Furqan ya, surat yang ke-25 ayat ke berapa tadi itu? Berapa tadi? 8. Nah, ayat 8 ya. Ayat 8 dari surat Al-Furqan. Ini dulu orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah, penyembah berhala, orang-orang kafir Mekah itu, mereka berkata begini, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Ini Allah bercerita kepada kita, Muhammad, ya, itu orang-orang Mekah itu ngomongnya kan begini. Wa qalu, dan mereka orang-orang Mekah penyembah berhala, orang-orang kafir Mekah penyembah berhala dulu pernah berkata, mali, kenapa hadar rasul ini rasul, kenapa rasul ini Nabi Muhammad SAW maksudnya, yakulut ta'am, dia makan makanan. Rasul kok makan makanan? Masa Rasul Allah, utusan Allah kok makan makanan? Menurut mereka gak layak ini Rasul loh, utusan Tuhan dia loh, utusan Tuhan yang maha besar, masa makan makanan rawon, sate segala itu. Kalau sekarang masa ustadz, masa habib, masa kiai makan soto, makan
Dulu Nabi juga pernah dibilang gitu. Kenapa Rasul kok makan makanan? Wa yamshi fil aswaq. Dan kenapa Rasul kok berjalan di pasar-pasar? Masa utusan Tuhan kok jalan di pasar, dagang? Menurut mereka enggak masuk akal mereka. Utusan Tuhan ngapain ke pasar? Ngapain cari duit di pasar? Lalu kata mereka, laula unzila ilaihi malak. Kenapa tidak diturunkan kepada dia satu malaikat? Kenapa tidak diturunkan malaikat saja dari Allah sana yang menyertai Rasul itu, menyertai Muhammad itu, kata mereka. Fayakuna ma'ahu nadhira. Lalu jadilah malaikat itu bersama dia pemberi peringatan. Atau yulqa ilaihi, atau diberikan kepadanya kanzun, perbendaharaan harta. Utusan Tuhan kok miskin, kok masih cari duit ke pasar. Apa itu? Kata mereka dulu begitu. Ya, atau diberikan saja kepada dia harta benda, atau takunulahu jannatun, ada untuknya kebun, kebun, ya, kebun kurma, kebun anggur, kalau di sini ya kebun sawit, kebun itu. Akan bisa saja kalau utusan Tuhan itu minta sama Allah, ya Allah berilah aku kebun sawit yang luas, ya. Nah, kayak Sinarmas itu loh. Sinarmas itu, konon tadi mana saya punya pasien dari Sinarmas ada 2 orang. Saya tanya, kapan kenal orang tadi? Enggak, loh. Padahal itu orang Sinarmas tuh. Iya dok, Sinarmas tuh luas dok, sekarang banyak. Ya betul Pak Suhar mana? Luas betul Pak ya. Berpuluh-puluh perusahaannya Pak ya. Lebih. Nah, luas dong, nggak kenal. Padahal itu orang Medan tuh. Iya tapi saya nggak kenal. Berapa sih? Berapa hektar sih kekayaan ladang sawitnya Sinarmas? Dia bilang katanya, sampai 400.000 hektar dok. Kira-kira betul Pak. 400.000 hektar. Masya Allah. Itu tanahnya orang Sampit, orang Kalteng ini Pak. Ya Allah, dikuasai orang lain. Astagfirullah. Sampai sih nggak mau ngelola sendiri. Ya. Atau ada untuknya kebun yang yakulu minha, dia bisa selalu makan dari hasil kebun itu. Kenapa Rasul kok cari duit? Kenapa berkebun? Untuk mendapat duit. Lalu mereka berkata kepada orang-orang Mekah yang sudah masuk Islam, wa qala dzalimuna, dan berkatalah orang-orang zalim itu, in tattabi'una, tidaklah kalian mengikuti, illa kecuali rajulan, seorang laki-laki, mashuron, yang telah disihir. Kalian ini mengikuti Muhammad itu kena sihir itu. Ketika kalian mendengar omongannya, kalian sedang disihir sama Muhammad itu, makanya kamu nurut. Orang Mekah beranggapan orang sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam itu kena sihirnya Nabi. Ketika Nabi berbicara menyampaikan wahyu itu sedang menyihir orang sampai orangnya terus nurut. Menurut mereka begitu, padahal bukan begitu. Walaupun dalam sebuah hadis ada kata-kata, ada hadis berbunyi, inna minal bayan la sihron. Sesungguhnya dari penjelasan-penjelasan tentang agama Al-Quran itu la sihron, sungguh ada semacam sihir. Tapi bukan sihir sungguhan. Jadi ketika saudara ngaji sungguh-sungguh itu seperti orang kena sihir. Kalau saudara kemudian mengikuti seperti kena sihir tadi. Tapi bukan sihir itu. Ya, itu adalah seperti orang yang kena sihir. Seperti tadi tidak sama. Nah, saudara nurut kalau saudara memperhatikan Al-Quran. Nah, kalau saudara tidak nurut sama Al-Quran, sama Allah, berarti saudara tidak kena sihir. Tidak kena sihirnya Al-Quran. Bukan kena sihirnya Al-Quran ya. Tidak seperti orang yang kena sihir. Artinya belum baik gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan sini. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yang terakhir sekarang ayat yang ke-6, mana tadi? Ini ya. Ini hadis ini sudah dibacakan kemarin. Nah, ini yang lainnya tadi ya. Nah, yang terakhir ini. Wa min syarri hasidin
idza hasad, wa min dan dari syarri kejelekan kejahatan hasidin orang yang dengki, orang yang hasad, orang yang iri, idza ketika hasada dia iri. Orang yang iri, semua orang punya sifat iri. Tapi kalau dia tidak lagi iri, ya enggak apa-apa dia. Begitu irinya datang, sudah jahat dari jahat dia. Nah, kita diajari oleh Allah berlindung dari kejahatan orang yang dengki ketika dia mendengki. Ini loh. Wa min syarri hasidin idza hasad, yang dimaksud oleh ayat ini adalah Labid bin Al-Aqsam. Asalnya begitu. Yaitu al-Yahudi, dia orang Yahudi. Ketika hasadan nabiyya, dia telah dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasaharahu, lalu dia menyihir Nabi. Caranya menyihir mana dalam hadis nanti yang di atas itu diterangkan. Nabi itu punya pembantu. Pembantunya itu orang Yahudi, masih anak-anak, masih remaja. Pembantu rumah tangganya Nabi itu agamanya lain. Ya. Pembantunya ini anak kecil ini karena orang Yahudi diomongi oleh Labid bin Al-Aqsam ini. Kamu nanti kalau di rumah Muhammad itu ya, kamu ambil rambutnya Nabi yang gugur di lantai apa di tempat Nabi, kamu ambil kumpulin ya. Terus kalau ada sisirnya Nabi yang biasa dipakai Nabi, yang pakai Muhammad itu, atau putusan patahan sisirnya, ambil, kasihkan ke aku. Betul, dikerjakan nih anak Yahudi. Dia nggak tahu maksudnya untuk apa. Anda disuruh kalau dapat tolong kasihkan ke aku ya, kasih. Nah, dari situ kemudian digunakan untuk menyihir Nabi, ceritanya begitu ya. Nah, kalau kemudian Nabi kita terkena sihir tapi tidak sampai menimbulkan bahaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini ayat sudah selesai penjelasannya. Tinggal saudara menghafalkan mulai sekarang. Sudah pada pintar membaca, pada hafal semuanya. Mulai sekarang belajar memahami Al-Quran kata demi kata, supaya ilmunya tambah gitu loh. Masa ngaji dari tahun 2012 sampai 2022, 10 tahun belum bisa ngomong seperti saya begini nih. Ya. Ngomong itu gampang aja kok, sama tiap hari ngomong sini, ngomong. Masa ngomong begini aja nggak bisa? Sama-sama ngomong itu. Mestinya lebih pintar sampean itu. Kalau saya kan banyak diem aja saya, karena mau ngomong diem saya. Giliran bicara, saya sampaikan Al-Quran ini. Jadi mulai sekarang belajar. Ini saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kul katakanlah a'udzu, aku berlindung bi Rabbil falaq, kepada Tuhan waktu subuh, penguasa waktu subuh, yaitu Allah. Min syarri, aku berlindung kepada Allah, min syarri, dari keburukan, ma khalaqa, apa saja yang telah Dia ciptakan. Aku berlindung kepada Allah dari segala makhluk yang Allah telah ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan waktu malam ketika telah datang. Ketika malam hari telah datang, banyak kejahatan dilakukan. Nah, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan seperti itu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir, tukang-tukang santet, tukang-tukang tenun yang meniup-meniup sihir mereka, fil 'uqad, pada ikatan-ikatan, pada buhul-buhul. Itu berlindung dari tukang sihir. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dah ya, hafal ya. Nah, nanti diingat-ingat sendiri sambil baca Al-Quran, surat sunnah, baca qul a'udzu birabbin-nas sambil diingat-ingat artinya. Nanti kalau ditanyain orang bisa jawab gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, memberi keikhlasan di dalam mengamalkannya, memberi kesehatan dan kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah,
memberi kepada kita semuanya rezeki yang luas, banyak, barokah, halal, memberi kepada kita semuanya kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan rumah tangga maupun urusan keluarga maupun urusan pekerjaan maupun urusan dunia dan urusan akhirat. Dan semoga Allah memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.